Selamat datang. Sering ngerasa kalau urusan anggaran itu ribet dan bikin pusing? Tenang aja, di sini kita bakal bedah tuntas modul anggaran. Kita akan lihat bareng-bareng, langkah demi langkah, supaya yang tadinya rumit, jadi gampang banget dimengerti. Saya jamin, setelah ini Anda bakal jauh lebih pede buat pakai modul ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, jadi perjalanan kita ada 5 tahap nih. Pertama, kita siapkan dulu fondasinya biar kokoh. Terus, kita masuk ke jantungnya, yaitu data master. Setelah itu, kita atur aturan mainnya lewat norma dan properti. Baru deh kita isi datanya, dan yang terakhir, bagian paling serunya, kita lihat gimana semua data itu bisa jadi laporan yang insightful. Gini deh, anggap aja kita mau bangun rumah. Apa yang paling penting pertama kali? Fondasinya kan? Nah, sama persis. Di penganggaran, fondasi kita itu ya penyiapan awal ini. Kalau langkah ini sampai kelewat ya, wah kesananya bisa jadi nggak akurat dan malah bikin repot. Jadi, yuk kita pastiin kita mulai dari awal dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, data master. Ini tuh kayak 3 pilar utama yang bakal nopang semua struktur anggaran Anda. Penting banget buat ngatur bagian ini dengan benar sebelum lanjut kemana-mana. Karena akurasi dan detail seluruh rencana Anda ya bergantung dari sini. Prosesnya itu logis banget dan berurutan kok. Jadi pertama kita siapkan dulu wadah besarnya, yaitu definisi anggaran. Terus di dalam wadah itu kita bikin semacam folder-folder kategori pakai jenis input. Nah terakhir kita isi deh tiap folder itu dengan detail-detailnya pakai item input. Gampang kan? Coba kita lihat satu persatu. Jadi, apa itu definisi anggaran? Bayangin aja ini tuh kayak sampul atau folder utama buat semua rencana keuangan Anda. Disinilah Anda kasih nama anggarannya, sambungin ke unit bisnis yang mana, dan yang paling penting, Anda tentukan ini untuk periode keuangan kapan. Ini langkah pertama yang wajib hukumnya. Oke, wadahnya udah siap, sekarang kita bikin kategori di dalamnya. Nah, inilah gunanya jenis input. Anda bisa bikin kategori-kategori besar, misalnya biaya tenaga kerja, belanja material, atau biaya operasional. Tujuannya apa? Supaya anggaran Anda rapi, terstruktur, dan gampang nanti pas dianalisis. Kalau jenis input tadi itu ibaratnya bab dalam buku anggaran, nah, item input ini adalah detail per kalimatnya. Ini tuh rinciannya. Contohnya, di bawah kategori material, Anda bisa masukin item kayak pupuk urea atau herbisida. Disinilah anggaran Anda mulai kelihatan detailnya dan jadi lebih hidup. Oke, struktur dasarnya udah jadi. Sekarang, kita masuk ke tahap kustomisasi. Di sini kita bakal definisikan aturan-aturan unik yang berlaku khusus untuk anggaran Anda. Tujuannya, ya biar perhitungannya makin akurat dan relevan sama kondisi real di lapangan. Di sini ada 2 fitur kustomisasi yang canggih banget. Coba kita lihat bedanya. Norma anggaran itu anggap aja aturan umum, kayak biaya standar pemupukan per hektar. Nah, kalau property block, ini lebih ke detail spesifik per lokasi. Misalnya, kita nandain blok A mulai panen di bulan Maret. Kalau dua-duanya dipakai, anggaran Anda bakal jadi presisi banget. Sip! Semua persiapan udah beres, sekarang waktunya kita beraksi, masukin semua data keuangan dan proyeksi operasional ke dalam sistem. Disinilah semua rencana kita mulai diubah jadi angka-angka yang konkret. Nah, buat masukin data anggaran yang jumlahnya banyak, ada cara cepatnya. Ada 3 langkah efisien nih. Pertama, Anda ekspor dulu template Excel dari sistem. Kedua, isi semua data anggaran Anda di file itu. Terakhir, tinggal impor lagi file yang udah diisi. Ini cara paling cepat buat masukin semua info tanpa harus input satu-satu. Eits, tunggu dulu. Walaupun anggaran biayanya udah diimpor, kerjaan kita belum selesai. Sekarang kita perlu tambahin proyeksi operasionalnya. Kira-kira apa yang bakal terjadi di kebun dan di pabrik. Tanpa data ini, gambaran anggaran kita tuh masih belum lengkap. Baru lihat separuh cerita. Bedanya jelas banget ya. Proyeksi tanaman itu fokusnya ke perkiraan berapa ton hasil panen tiap bulan dari setiap blok lahan. Sementara itu, proyeksi pabrik itu soal estimasi produksi, yang dihitung dari bahan baku yang masuk dan berapa rendemennya. Gampangnya, satu buat kebun, satu lagi buat pabrik. Nah, ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah capek-capek nyiapin dan masukin data, sekarang saatnya kita panen hasilnya. Yuk kita intip gimana semua angka yang tadi kita masukkan itu bisa disulap jadi laporan-laporan yang penuh wawasan dan gampang dibaca. Oke, ini poin krusial banget. Tolong dicatat ya. Laporan-laporan utama, kayak ringkasan anggaran, itu nggak akan muncul sebelum Anda berhasil mengimpor file Excel yang berisi data biaya. Jadi, kalau laporannya kosong, jangan panik. Cek dulu. File Excel-nya sudah diimpor atau belum? Karena itu kuncinya buat ngebuka semua data ini.
Kalau semua langkah udah benar, sekarang Anda punya akses ke berbagai laporan canggih ini. Ada laporan proyeksi buat lihat perkiraan hasil panen dan produksi pabrik, ada juga laporan ringkasan dan biaya aktivitas buat lihat gambaran besar keuangannya. Masing-masing laporan ini menceritakan bagian penting dari rencana anggaran Anda. Jadi, kita udah lewatin semua prosesnya, kan? Mulai dari membangun fondasi, sampai masukin semua angka-angkanya. Sekarang, data itu bukan lagi sekedar angka acak di spreadsheet. Data itu udah jadi sebuah cerita yang siap Anda baca dan analisis lewat laporan-laporan yang tersedia. Dengan ngikutin semua langkah tadi, Anda sebenarnya udah berhasil membangun sebuah anggaran yang utuh dan komprehensif. Sekarang, tinggal satu pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah semuanya jadi, kira-kira cerita apa nih yang bakal disampaikan oleh data Anda tentang rencana bisnis Anda ke depan?